Bahas lebih lanjut, kita telah terhubung dengan staf khusus Gubernur Jakarta bidang komunikasi publik, Ciko Hakim secara virtual. Selamat sore, Pak Ciko. Sore. Baik, Pak Ciko, sebelumnya terima kasih sudah bersedia untuk bergabung bersama kami pada sore hari ini. Dan langsung saja, apakah sejauh ini Pemprov DKI Jakarta sudah mendapatkan informasi menyeluruh terkait dengan kebakaran gedung Bapenda DKI Jakarta, termasuk juga penyebab dan juga kronologi kejadiannya, Pak Ciko? Yang pertama, penyebab kebakaran masih dalam proses investigasi. Pemprov DKI Jakarta terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian tentunya. Dan kita terus-menerus memantau dan seluruh dinas terkait juga dikerahkan dan diinstruksikan oleh Bapak Gubernur untuk kemudian betul-betul melihat situasi dan perkembangan terkait dengan ini dan melakukan apa hal-hal yang perlu untuk memitigasi. Baik, lantas apakah kemudian ada dokumen, arsip, ataupun juga data penting milik Bapenda DKI yang ikut terbakar ataupun juga rusak, serta juga bagaimana kemudian Pemprov DKI memastikan bahwa data wajib pajak dan dokumen administrasi tetap aman serta tidak hilang akibat kebakaran yang terjadi ini? Sampai detik ini sesuai dengan laporan dari Kepala Bapenda yang tentunya adalah penguasa dari gedung tersebut, walaupun gedung tersebut juga bukan hanya dihuni oleh pegawai dari Bapenda, namun tentunya terkait dengan hal seperti data-data pajak dan lain-lain itu semua masih aman, terkendali dan tidak ada masalah terkait dengan itu. Jadi pelayanan publik juga ke depan masih bisa dilakukan tanpa hal yang bisa mengganggu. Baik, lantas dengan dampak dari kebakaran yang terjadi, bagaimana juga Pemprov memastikan bahwa pelayanan Bapenda terhadap masyarakat ini bisa berjalan dengan tetap baik, khususnya pembayaran dan juga administrasi pajak daerah. Dan apakah ini akan tetap berjalan normal atau seperti apa nanti? Masih normal karena kita tahu loket-loket Bapenda itu kan tidak hanya terpusat pada satu kantor saja, tapi juga ada di setiap kecamatan, kelurahan, itu yang pertama. Yang kedua, kita tahu bahwa besar dari ASN yang Bapenda juga tidak bekerja di loket. Jadi untuk mereka yang bekerja di gedung tersebut untuk sementara waktu memang diperbolehkan untuk work from home tentunya dengan pengawasan-pengawasan yang seperti biasanya oleh Pemprov DKI Jakarta. Tetapi kita harus mengetahui juga bahwa sesungguhnya di gedung tersebut juga ada BPSDM, Dinas Perhubungan, BPAD dan juga Bank Jakarta. Dan total kurang lebih dari ASN-nya adalah 1.000. Namun tentu semua yang terkait dengan apa tadi yang saya katakan terkait dengan pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama dan masyarakat diharapkan untuk tidak khawatir karena semua layanan akan tetap berjalan. Terkait dengan data perpajakan tadi aman karena sudah tercetak secara digital sehingga layanan perpajakan insya Allah tidak akan terganggu. Baik, dan tadi Anda sebelumnya juga menyebut bahwa ada 1.000 setidaknya ASN yang disebut akan WFH secara bergantian. Nah, ini bagaimana terkait dengan teknis pelaksanaannya dan sampai kapan kemudian kebijakan ini akan diberlakukan? Ya, kita akan lihat karena kan sampai hari ini yang kita tahu kerusakan itu terjadi di lantai 11 sampai 16. Tidak semua lantai. Tapi tentu untuk menjaga keamanan dan keselamatan, kenyamanan dan hal-hal terkait dengan membuat rasa aman ketika bekerja, kita harus tentunya mengaudit bangunan tersebut dan kita lihat nanti dan DKI Jakarta tidak kekurangan aset untuk menampung para pekerja sesungguhnya, tapi tetap tentunya di hari Senin besok sebelum kita menginventarisir aset-aset di mana bisa sementara direlokasi para pekerja atau ASN yang bekerja di gedung Bapenda itu untuk bisa bekerja nanti sementara itu akan WFH. WFH itu bukan hal yang baru untuk Pemprov DKI Jakarta maupun Pemprov lain di seluruh Indonesia. Kita pernah melalui COVID. Bahkan sekarang setiap Jumat juga ada WSH yang pegawai dan tentunya ini akan berjalan dengan normal. Baik, dan berdasarkan laporan Pak Ciko, seberapa besar sebetulnya kerusakan pada gedung Bapenda atau ruangan atau bagian apa saja yang terdampak? Mengingat ini juga terjadi di lantai 11 begitu ya kebakarannya? Yang pasti 11 sampai 16 ya. Yang pertama tadi concern utamanya tentu data perpajakan. Ya. Kita sudah jawab dengan itu memang sudah di backup secara digital karena ETA-nya memang sudah begitu. Yang kedua memang ada traffic management control ITCS Dinas Perhubungan yang berada di lantai 16 yang cukup terdampak. Dan tentunya dampaknya ini salah satunya karena di situ adalah tempat di mana dilakukan otomasi pengaturan lampu merah atau traffic light. Namun tentunya bukan berarti kemudian
traffic light itu tidak berfungsi, tapi sekarang dilakukan secara manual seperti tahun-tahun sebelum ada otomasi tersebut. Dan Gubernur telah menginstruksikan pada jajaran untuk penebalan pasukan di sub juga di lapangan terkait dengan antisipasi apabila memang ada semacam miss dalam pengaturan traffic light. Tapi sampai hari ini belum ada laporan. Baik, dan saat ini bagaimana kemudian Pemprov DKI nantinya akan melakukan investigasi seperti apa yang digunakan untuk memastikan penyebab kebakaran ini nantinya benar-benar bisa terungkap, Pak Ciko? Yang pertama tentunya investigasi terkait dengan hal ini kita serahkan sepenuhnya pada pihak kepolisian Republik Indonesia, dan kami tentu akan sangat kooperatif untuk bisa juga mensuplai data terkait dengan ini, ya, pastinya juga dibutuhkan sebagai saksi dan lain-lain, dan mudah-mudahan ini bisa terungkap cepat sehingga ke depan kita bisa mengantisipasi kejadian-kejadian seperti ini dan menjaga kesehatan kita sehingga tidak terulang lagi kejadian seperti ini. Amin, baik. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Ciko Hakim sudah bersedia untuk bergabung bersama kami di Berita Sore, dan selamat kembali beraktivitas dan salam sehat. Terima kasih. Salam sehat, terima kasih.